Kita sudah mengerti ini ya. Jadi gini. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 6 itu berdoa dan Tuhan mau diselamatkan, artinya kita mesti sampaikan Injil, berdoa, beritakan atau menginjil, memberitakan, mengajar, karena ini yang kedua, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya sudah sentil sedikit tadi tentang kebenaran plus. Sebenarnya bukan itu kebenaran, tapi itu yang dibawa dalam pelayanan, dan itu merusak. Sehingga akhirnya ada GAA dulu, ada gereja lain. Ada gereja lain ini juga, ada juga gereja lain. Kenapa jadi seperti itu? Karena sebenarnya kebenaran yang dimaksud di sini, coba diubah, perhatikan di ayat yang kelima. Karena Allah itu esa, itu kebenaran. Kebenarannya adalah, jadi orang mesti kita injili dan dia tahu tentang kebenaran. Allah itu esa. Masih ingat Alkitab bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa kebenaran? Kristus. Oke? Jadi kalau setelah kita beritakan Injil Yesus bagi dia, Yesus mati bagi dia, bangkit bagi dia, sebenarnya itu pemberitaan. Itu Injil. Yesus mati dan bangkit bagimu dan menyediakan surga bagimu. Iya kan? Tetapi masih ingat yang saya katakan waktu lalu, tapi kita mesti sampaikan pertama adalah dia adalah orang berdosa yang akan binasa, sehingga hanya Yesus yang dapat membawa dia ke surga. Mari lihat ini. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa Paulus bilang ini kepada Timotius? Karena di zaman itu orang-orang tidak percaya cuma ada satu jalan ke surga. Mereka percaya banyak dewa. Mereka tahu ada banyak cara sampai di surga. Bahkan perbuatan mereka bisa membawa mereka ke surga, menurut mereka seperti itu. Ya. Paulus datang dan bilang pada mereka, kepada bangsa-bangsa lain, itu yang dimaksud dengan bagi menjadi tebusan bagi sebuah manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kesaksian pada waktu yang ditentukan maksudnya ketika Paulus sampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Orang Israel tahu cuman Allah yang bisa datang pada manusia, tapi mereka sendiri tidak menerima Yesus satu-satunya juru selamat, bahkan ketika Yesus sudah datang. Apalagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain bahkan tidak mau percaya Yesus. Sehingga Paulus mesti bilang, doakan para pembesar itu supaya kalau kesaksian kamu bagus, termasuk nanti di ayat 8 itu, ibu-ibu berdandan, bapak-bapak berdoa dengan hati yang suci. Kesaksian yang bagus itu akan membuat kamu aman, tentram, memberitakan Yesus satu-satunya jalan. Kenapa Yesus satu-satunya jalan? Kalau baca di sini, dia bilang gini, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kalau seluruh manusia berdosa, terjual kepada dosa, bagaimana cara membayar satu manusia itu? Kalau ginilah kita ya. Kalau kita di rumah kita, lalu ada yang culik anak kita, ada yang culik anak kita kan, lalu dibawa ke sana, lalu kita harus tebus, kita harus keluar uang banyak ya kalau dia minta uang kan, atau apa gitu. Lalu kalau semua, cuma bapak, cuma saya tidak diculik, lalu semua itu dibawa ke sana, itu kira-kira saya mau bayar pakai apa ya? Kalau banyak sekali uang, dia tuntut semua uang bayar kan? Ya. Kalau 2 keluarga, kalau 3 keluarga, kalau satu dunia ini tergadaikan kepada dosa, terbuang kepada dosa, di dalam dosa, bagaimana cara membawa dia kembali? Itu yang saya bicara beberapa hari lalu dengan seseorang yang datang di rumah waktu mau konseling itu. Saya bilang ke dia, kira-kira kalau ada orang jatuh ke dalam dosa, jatuh di sana, kita ada di sini di pastori, lalu dia jatuh di sana, di jurang sana, bagaimana cara dia balik?
Kita bilang dia bersalah balik kan? Merayap ke apa ke gitu ya. Tapi kalau dia terpisah antara dunia dan sorga, bagaimana dia mau buat? Apa yang harus dia buat untuk dapat ke sorga? Apa yang bisa dia bayarkan kepada Tuhan supaya dia bisa diterima oleh Tuhan? Saya jatuh dalam dosa. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa balik ke sorga bersama-sama dengan Tuhan? Saya mau buat apa? Apa yang saya mau lakukan? Mau bayar pakai apa? Saya mau bayar pakai apa ya? Saya berdosa. Lalu apa yang dapat saya buat supaya dosa saya tidak ada? Apa yang dapat saya gunakan untuk menghapus semua dosa saya? Kalau saya ada di air lalu bagaimana saya membuat tubuh saya kering? Oh, dikasih handuk kan? Ya kan? Bagaimana? Saya bisa nggak bersihkan itu ya? Lalu dikasih apa? Dikasih api ya? Mati juga tuh api. Dikasih apa supaya saya berkering dari air yang basah itu? Atau apalagi di air yang kotor itu? Apa yang dapat saya buat? Ini yang mesti kita pikirkan pertama sebagai orang percaya. Betapa kita adalah orang berdosa yang tidak dapat balik. Itu sebabnya Timotius ini kan melayani di Efesus. Di Efesus 2:8-9 bilang tidak ada yang dapat diselamatkan karena perbuatan. Kenapa? Karena kalau dia terpisah dari Tuhan, jadi kalau ada saya di sini, Tuhan di sana, tidak ada jalan di sini, saya tidak bisa pergi kepada Tuhan. Tidak ada yang saya bisa lakukan kalau tidak ada pengantara antara saya dan Tuhan. Dan pengantara itu nggak bisa orang yang bersama-sama dengan saya di sini. Di tempat berdosa saya nggak bisa meminta tolong, Pak Hengki, mari kita sama-sama yuk berusaha supaya kita tidak berdosa. Nggak bisa. Tidak ada. Sehingga ketika orang bilang, oh kalau mau selamat itu mesti berbuat apa? Saya tanya kepada seorang anak muda yang datang di pastori, saya tanya, kira-kira kalau Anda mau berbuat baik, Anda berbuat baik apa? Berbuat baik untuk umpamanya memberi sesuatu kan? Lalu saya bilang nanti saya mau berbuat baik, saya mau kasih uang ke Pak Hengki umpamanya. Lalu saya kasih uang ke Pak Hengki, sudah baik saya kan? Tapi bagi Ibu Eni kan saya nggak baik. Pak Sony ini, Pak Hengki aja dia baik, ke saya dia nggak baik. Jadi saya mesti kasih uang lagi ke Ibu Eni kan? Ibu Eni itu Ibu Yosi bilang, Pak Sony orang lain dikasih uang, istri sendiri nggak ngasih, saya kasih lagi. Pak Michael bilang, ini bukan main Pak Sony. Ibu Yosi, Pak yang dia kasih, saya yang bawa sampahnya dia kalau dia gantung di ini, memang dia nggak kasih, saya kasih lagi. Iya kan, mesti kasih, mesti berbuat baik. Pak Luki bilang begini, Pak Sony memang nggak ada otak, Pak Sony. Saya yang begini, susah payah datang gereja nggak dikasih, terpaksa kasih lebih banyak. Lihat dia kasih biasa aja. Duit berapa yang saya perlu kira-kira? Itu belum dari sebelah sini nih. Belum Yesi, Pak Sony cuma sana sebelah sini enggak, yang di belakang lagi, ya kan? Saya kasih ke Pak Gorbi nih, dia bilang, terus yang Austin, ya Austin juga. Pak Hengki bilang, cucu saya yang di Amerika sana, gimana? Habis saya. Jadi bagaimana mau berbuat baik? Ada yang bisa? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Itu baru kasih duit 2.000, kan? Baru 2.000. Bagaimana kalau 5.000? Saudara pernah merasa berbuat baik nggak? Pernah? Sudah cukup? Udah pernah merasa? Orang kita yang sudah selamat saja berbuat baik masih mikir, tadi pagi berapa? Saya nggak mau tanya begini sekarang. Sudah berapa lama Bapak berbuat dosa? Nggak, saya mau tanya. Sudah berapa kali berbuat baik? Coba. Bisa jawab, Pak. Berapa kali? Sehari-hari ini berapa kali ya saya? Aduh, cuma 1 kali, tapi nggak terlalu baik. Waktu tadi kami ada belanja buah-buahan. Lalu kasih uang pas, dia bilang nggak ada kembalian, Pak, katanya. Kasih uang pas nggak ada kembalian. Memang uang pas, iya makanya pas, Pak. Kalau Bapak kasih gede kan ada kembalian, kalau pas nggak ada kembalian. Emang benar sih, nggak ada kembalian. Saudara lihat itu? Siapa yang bisa membuat orang berdosa itu datang kepada Allah? Nggak bisa. Makanya dia bilang di sini, itu yang mesti diajarkan kepada orang yang sudah diselamatkan. Itu supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenarannya apa? Yesus
Itu Yesus kebenaran. Karena kebenaran cuma Yesus. Yang berikut kebenaran itu adalah firman-Mu adalah kebenaran, kan? Jangan plus, nggak boleh plus. Nggak boleh firman Tuhan plus. Nggak boleh. Entah itu harus atau jangan. Tidak boleh. Kenapa? Itu menambahkan firman Tuhan. Sama dengan orang mendapat penglihatan itu. Ada yang kita bilang, tuh masa pendetanya dapat penglihatan. Tapi kita juga kalau memberitakan Injil lalu pakai plus, nanti setelah kamu percaya jangan pakai lipstik ya. Karena itu duniawi. Ya, kamu kalau sudah percaya Tuhan Yesus nggak boleh minta ampun dosa ya, karena kamu sudah diampuni. Kamu kalau sudah percaya Tuhan Yesus nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena itu bukan anak Tuhan. Coba bayangin kalau kayak begitu. Bukan itu yang Alkitab maksud di sini. Bukan cuma di sini, di semua pelajaran tentang Alkitab saudara akan dapati itu. Cuman ada satu kebenaran, yaitu Yesus. Karena cuma Dia yang dapat menebus. Jadi saya bilang tadi, ketika semua jauh dari Tuhan, kalau dosa itu kan melawan Tuhan ya. Dosa itu berontak pada Tuhan. Sehingga yang dapat membuat dosa itu aman atau yang berdosa itu aman, kecuali kepada siapa dia berontak itu mengatakan, saya ampuni engkau. Kalau dosa itu melawan Tuhan, artinya cuma Tuhan yang dapat berurusan dengan dosa. Tidak ada yang lain yang dapat membuat dosa itu berkurang. Nggak ada. Tidak ada. Coba kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus kan sekarang kan. Kita sangat percaya terus ampuni dosa kita. Kita tahu kita anak Tuhan. Kita tahu kita milik Tuhan. Ada Roh Kudus dalam kita. Tahu kan? Kira-kira kalau kita melakukan dosa, enteng nggak kita bilang ke Tuhan begini? Aduh Tuhan, maaf tadi salah. Soalnya nggak boleh minta ampun kan. Jadi kalau aduh Tuhan ampun deh, kayak orang nggak beriman aja. Karena dulu logikanya begini. Percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Jadi kalau ada orang percaya tapi masih ragu-ragu, jadi kita tanya begini ke dia. Bapak percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kalau mati masuk surga? Oh berarti belum percaya. Karena ragu-ragu. Karena percaya sama dengan tidak ragu-ragu. Kalau dia masih berarti kan selamat. Ya kan? Yang berikut, percaya artinya semua dosamu sudah diampuni. Lalu akan ditanya begini. Kalau Bapak berbuat dosa, masih harus minta ampun apa tidak? Pengajar itu bilang begini, nggak boleh, karena sudah diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Kan gitu ya? Pernah dengar nggak pengajaran itu? Nggak ya kalau di sini ya? Nggak ya? Nggak boleh, karena sudah diampuni satu kali. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kan gitu ya? Benar kan? Sudah diampuni. Tapi saya mau tanya kalau saudara, kalau kita melakukan dosa, enak nggak mau bilang pada Tuhan, Tuhan, terima kasih, walaupun tadi saya berdosa, tapi Engkau ampuni saya. Wah hebat Tuhan, makasih. Enak nggak bilang begitu? Pernah merasa berdosa? Kalau berdosa bilang begitu bisa nggak? Tuhan terima kasih, ya walaupun saya tadi berdosa, tapi sekarang saya sudah diampuni. Karena saya sudah diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Syukur yang mengajar itu sudah keluar dari GA. Ya kan? Kenapa? Sulit sekali loh kita mau berurusan dengan dosa. Karena ini nggak bisa ditebus dengan apapun dosa itu. Tidak dapat. Tidak ada jembatan yang bisa menjembatani dosa dan Tuhan. Nggak ada. Itu sebabnya dia bilang dia harus jadi manusia kalau di sini ini. Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia bisa loh jadi pengantara dari sorga dan gak ada orang lihat bahwa dia menjadi pengantara. Kan gak ada orang lihat, bisa kan? Ada yang bilang gini, kenapa sih Yesus mesti mati di kayu salib baru dia mengampuni dosa? Dia bisa dong mengampuni dari sorga? Bisa. Bisa kan? Bahkan dulu mereka cuma taruh korban bakaran, dosanya diampuni. Walaupun tidak seterusnya. Tapi ada kan ajaran itu kan di doktrin kan? Di doktrin kita kan? Nah, ditoratkan gitu kan, persembahan penebus dosa kan, bisa. Tapi kenapa dia mesti jadi manusia? Itu yang di sini. Kenapa? Orang-orang bukan Yahudi nggak pernah percaya Tuhan bisa datang. Orang Israel percaya Tuhan bisa datang. Tapi ketika Tuhan datang jadi manusia, mereka menolak dia. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 11 dan 12 bilang, dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia.
Sehingga yang percaya padanya menjadi anak-anak Allah. Jadi kenapa dia mesti jadi manusia? Supaya sampai hari ini manusia tahu dia pernah lahir di Bethlehem, hidup di Israel, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dibunuh, mati, dikuburkan, hari ketiga bangkit. Itu fakta. Sehingga dibilang di sini manusia Kristus Yesus. Masa manusia bisa tebus dosa? Di perjanjian lama ada loh, domba kan tak bercacat celah kan? Bapak Ibu ngerti nggak tuh domba tak bercacat celah? Itu kan mesti dicek. Jadi kalau ada domba dicek, ada kutu nggak di domba ini? Ada luka nggak di domba? Nah, giginya lengkap nggak? Karena harus tak bercacat celah. Ibu bapak kira-kira kalau sekarang harganya murah atau mahal ya? Mahal sekali pasti ya? Karena sulit kan mencari domba itu kan? Jadi mahal. Lalu dia bilang anak domba Allah yang tak bercacat celah datang. Ada cacat apa Yesus? Nggak ada. Jadi ketika dia jadi manusia, inilah manusia sempurna yang tidak pernah berdosa. Dan dia bukan cuma manusia sempurna, dia adalah Allah sempurna. Karena nggak bisa manusia menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Allah bisa jadi manusia untuk bicara pada Allah. Tapi datang pada Allah harus Allah yang tarik manusia itu datang pada Allah. Itu sebabnya dia adalah Allah yang jadi manusia. Cuman dia yang bisa membayar dosa. Setelah dia bayar dosa dengan kematiannya, tidak ada lagi yang dapat membayar orang yang sudah dibayar itu lebih mahal dari yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang dapat membayar dengan darah Yesus plus titik-titik. Nggak ada. Cuman darah Tuhan Yesus. Itu yang mesti diajarkan kepada orang-orang yang dia mau supaya diselamatkan. Bisa kita ini ya. Itu yang mesti diajarkan, itu Yesus titik. Jangan ditambah dengan cerita nenek moyang, itu yang pasal 1. Jangan ditambah dengan Taurat, jangan ditambah dengan bla bla bla, atau jangan dikurangi, nggak bisa. Karena yang disampaikan itu cuma Yesus saja. Cuma Yesus. Satu waktu Pak Tamarul cerita kepada saya. Jadi dia berdebat dengan seseorang. Lalu perdebatannya begini. Orang itu bilang kepada Ner, Anda percaya cuman percaya saja selamat. Saya percaya iman, percaya plus. Saya percaya iman plus. Anda cuma percaya iman saja. Jadi kalau Tuhan bilang begini, yang selamat hanya oleh iman. Berarti Anda masuk, saya juga masuk. Karena saya kan punya iman plus kan. Benar, ngerti ya? Jadi gini, Ner katanya cuman punya iman saja. Sementara yang berdebat itu bilang iman plus tambah sesuatu. Jadi kalau Tuhan bilang yang beriman masuk, bukankah Bapak masuk saya juga masuk? Benar nggak logikanya? Ya kan? Jadi jangan cuma iman saja, nggak bisa, harus tambah ini dan mesti tambah dengan jangan. Setelah percaya jangan boleh begini, jangan begini, jangan begitu. Karena harus. Karena gini, saya percaya Tuhan Yesus, Anda percaya tambah nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Setelah saya masuk, Anda juga masuk karena sama-sama percaya. Ya gitu ya logikanya. Jadi yang benar mana? Iman saja atau iman plus yang jangan itu? Tiba-tiba Mener bilang begini ke saya. Tiba-tiba saya dapat tiba-tiba Tuhan kasih kata-kata bagus katanya. Apa itu Mener? Begini. Kalau Tuhan bilang iman saja, saya masuk, Anda tidak. Kenapa? Karena Anda plus. Jadi kalau pintu itu cuma iman saja, Anda nggak masuk. Karena Anda tambah. Jadi nyangkut Anda, nggak masuk. Bisa ngerti kan? Kalau percaya plus, jangan dikira percaya masuk, yang percaya plus masuk. Enggak. Cuma percaya masuk, yang percaya plus tinggal. Dan Alkitab bilang hanya Yesus saja, hanya percaya saja. Berarti Anda di luar. Waktu itu saya ketawa, iya ya. Karena waktu itu juga saya berdebat tentang baptisan juga begitu. Memang apa salahnya baptisan? Saya bilang nggak salah. Kenapa Bapak bilang cuma Yesus saja? Memang Alkitab bilang cuma Yesus saja?
Memang kalau orang dibaptis salah, saya nggak bilang salah. Memangnya saya berani mau bilang ke orang-orang yang membaptis, gereja-gereja di luar kita, kamu masuk neraka semua karena percaya pakai baptis lagi kamu. Masuk neraka semua kamu. Bukan hak saya. Memang berani, di sini saya berkoar-koar. Oh, mereka itu di sana masuk neraka karena percaya tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nggak berani, coba berani di luar sana ngomong. Nggak berani, siapa tuh pengajar gaya? Berani nggak bilang begitu ke mereka? Nggak berani. Itu cari mati namanya, cari masalah. Seperti yang saya bilang itu tuh Bapak, mau berdebat di STT Jakarta, saya, aduh Tuhan, tolong supaya nggak jadi. Karena malu sekali ini kalau sampai terjadi. Tapi gayanya, kita mau berdebat di sana tentang apa? Tentang keselamatan. Memang Bapak kira cuma Bapak yang tahu Alkitab, mereka nggak tahu. Jadi apa yang saya mau bilang? Awal ini yang saya mau bilang adalah gini. Ketika kita injili seseorang, karena dia harus diselamatkan, yang berikut yang kita mesti ajar adalah tentang Yesus. Kapan selesai mengajar tentang Yesus coba? Saya di sini cuma setahun kan? Itu Kejadian 1, Ibrani 1, Yohanes 1, kalau itu 1 belum selesai loh. Itu tentang Yesus. Itu baru tentang kealahan loh. Bisa selesai? Enggak. Kenapa langsung plus ya? Apalagi udah plus begini. Oh, kalau udah percaya, ibu-ibu jangan pakai jeans. Itu saya ke Manado itu. Ibu-ibu marah-marah itu. Teman saya dari Jakarta pakai celana bukan jeans. Celana bahan. Lalu dia bilang begini, Sony, bilang ke teman itu. Ibu pembesar loh, ibu pembesar GA. Bilang itu. Ke gereja pakai celana. Oh, apalagi ini kalau di GA Solafir yang pakai jeans begini, diusir itu kalau dulu itu. Gitu katanya. Saya bilang, kenapa ibu? Kalau ke gereja tuh mesti sopan, mesti baju panjang. Apa? Long dress apa? Yang begitu. Jangan tuh pakai celana begitu. Gak sopan sekali. Ke gereja kok pakai baju itu. Saya bilang, oh, laki-laki Pak, ibu, ya itu laki-laki pakai bahan, kemeja masukin di dalam tuh kemeja. Itu baru sopan ke gereja. Oh, sambil di depan gereja itu ada gambar Tuhan Yesus pakai jubah. Saya bilang, Tuhan Yesus masuk gereja ini salah sekali dia. Pakai jubah gitu, kayak baju perempuan aja ini Tuhan Yesus ini. Dia bilang itu dulu soal gambar begitu. Oh, ibu lihat itu bikin aturan dia sendiri bingung. Akhirnya saya mesti jelasin, ibu, kenapa anak perempuan di Jakarta pakai celana? Karena mereka tuh kejar-kejaran dengan bus. Kalau di Manado, biar itu penumpang suruh masuk sampai dapur antar supir mau. Kalau di Jakarta enggak, kejar-kejaran ibu. Kalau mereka pakai rok, lalu rok cuma pakai karet, bisa ketinggalan tuh rok. Karena tarik-tarikan. Baru dia bilang, oh begitu. Enggak, saya enggak bela teman saya, cuma maksudnya kalau yang begitu jadi masalah, oh tuang alijo, itu orang Manado bilang. Yang kita jadi masalah, karena mesti berdandan dengan pantas, sopan. Kita sudah belajar tentang Yesus belum? Sudah pasti selamat satu kali. Itu baru paling dasar. Keselamatan itu paling dasar. Tapi mau bertumbuh itu paling capek belajar. Coba saudara perhatikan. Di sini. Tentang keselamatan banyak sekali ayat. Tapi tentang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar itu lebih banyak lagi. Di surat-surat Paulus. Kalau kita punya waktu belajar banyak, saya akan tunjukkan kepada saudara ada banyak sekali hal-hal duniawi yang diajarkan, padahal itu dimasukkan seperti hal rohani. Sebenarnya duniawi. Saya akan tunjukin nanti. Saudara boleh baca Galatia kalau perlu. Baca kitab Galatia, baca Roma, lihat itu. Bagus banget kan, jangan membunuh, jangan mencuri, tapi Tuhan bilang itu salah. Karena kalau engkau lakukan itu terlepas dari Kristus, kan gitu. Banyak sekali loh. Berapa tahun nih kita mesti belajar itu. Tapi udahlah, enggak usah terlalu jauh itu. Di sini dulu. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ini, Paulus bilang, aku menasihatkan engkau supaya doakan orang-orang. Lalu supaya kamu tahu itu yang Tuhan kehendaki, doakan orang lain. Saya kan sudah bilang ya, saudara. Gereja kita harus jadi gereja yang berdoa. Ya, gereja kita harus jadi gereja yang berdoa. Kenapa? Itu kan nafas rohani kan. Kalau kita nak berdoa sama dengan nggak bernafas. Lalu yang paling mudah adalah coba berdoa untuk orang lain, jangan untuk diri sendiri.
Kita akan dapati ketenangan kalau kita berdoa buat orang lain. Coba. Kalau kita mulai belajar berdoa buat orang lain, Tuhan berkati dia, limpahkan berkat. Kadang-kadang kita nggak suka orangnya, coba doakan. Nanti Tuhan, Alkitab bilang apa? Tuhan akan damaikan hidupnya dan kita akan damai dengan dia. Itu Alkitab bilang loh. Pada musuhmu, kalau kau memberi persembahan, kalau ingat ada di sana ada musuh, jangan dulu kasih persembahan, balik dulu berbaikan dengan dia, kan gitu. Tapi kita bilang, itu kan Taurat, Pak. Oh iya benar, itu Taurat sih ya. Begitu yang Alkitab maksud. Doakan, coba belajar doakan orang lain. Saya berusaha untuk setiap malam mengirim doa keluarga-keluarga jemaat ini untuk didoakan. Tolong didoakan. Karena dia butuh doa kita. Kadang-kala ketika dia menghadapi masalah, kita bilang, kasihan berat sekali pergumulannya. Saudara, mungkin kita tidak mendoakan dia. Ya, mungkin kita tidak mendoakan dia. Nanti kalau dia sudah ada masalah, baru kita bilang, itu berat banget persoalannya Pak Sony, kasihan sekali. Saya mau bilang, mungkin kita tidak mendoakan dia. Itu, dan Allah mau dia memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kita harus jadi gereja yang berdoa, yang memberitakan Injil dan mengajar. Cuman kalau kita mengajar, saya berharap kita memang mengajar apa yang Alkitab katakan. Semoga kita bisa. Ya. Karena dulu GA bukannya harafiah tapi hurufiyah. Mana ayat? Nggak ada ayat kan bikin gini kan, mana ayat? Ibu, Bapak, itu yang namanya sola scriptura, bukan harus ayatiah, bukan. Tapi nanti saya jelaskan lain waktu. Entar mesti ada ayat. Mana ayat? Nggak ada ayat kan, nggak ada di Alkitab kan? Nggak ada. Kalau nggak ada di Alkitab nggak bisa. Itu bisa jadi gila tuh orang kalau begitu. Saya jamin. Kalau mesti cari ayat. Karena yang dimaksud dengan gereja Alkitab anugerah yang sola scriptura itu bukan itu. Bukan ayatiah, bukan. Tapi Alkitabiah. Jadi Alkitab itu ada konteks dekat, konteks jauh, lalu ada penerapan. Itu yang mudah-mudahan dapat kita lakukan di sini. Dan itu perlu doa. Ya. Dan biarlah kita memiliki, tapi yang pasti adalah doakan, Injili, ajar. Dan kalau ajar itu tentang Yesus dulu. Yesus saja dulu. Nanti yang lain menyusul. Mari kita berdoa.